Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng menangkap Ketua Ormas Pemuda Pancasila Blora. Tersangka diduga terlibat kasus penipuan pengadaan solar fiktif yang merugikan korban hingga ratusan juta rupiah. Munaji, 44 tahun warga Kradenan Blora, berhasil ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng setelah hampir 3 tahun hilang dari kejaran polisi. Tersangka yang merupakan Ketua Ormas Pemuda Pancasila Blora ini ditangkap setelah terlibat kasus penipuan pengadaan BBM solar fiktif. Selain Munaji, polisi juga menangkap Wahyu Priyanti, wanita berusia 45 tahun warga Todanan Blora yang turut membantu tersangka untuk meyakinkan korban. Penangkapan ini bermula dari laporan korban yang tertipu dengan pengadaan BBM solar yang dijanjikan tersangka. Modus tersangka yakni meyakinkan korban untuk menjalin kerjasama bisnis pengadaan BBM solar dengan mengaku sebagai humas dari perusahaan ternama. Kedua tersangka meminta korban untuk menyetor uang sebagai deposit sebesar 333 juta rupiah. Yang dilakukan oleh para tersangka bahwa kedua tersangka ini bersama-sama menggunakan modus tipu muslihat dengan nama palsu atau keadaan palsu untuk mengelabui korban dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang. Jadi di bulan Agustus 2022 korban atas nama W, seorang ASN, dia bekerja sama dengan pelaku M dan W untuk mencari dan menyediakan solar. Pelaku M dan WH berjanji dan menyiapkan akan menyediakan solar industri yang diminta oleh saudara W. Kemudian pelaku menyatakan bahwa mereka merupakan pegawai dari salah satu perusahaan, PTT. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa tersangka ini M dan W, salah seorang oknum dari ormas. M ini adalah salah satu oknum ormas PP. Kemudian dan juga merupakan residivis. Ada 2 kasus yang telah ditindaklanjuti dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga yang bersangkutan pernah ditahan di lapas. Termasuk juga istrinya. Pernah tersangkut kasus yang ditangani di tahun 2021. Dari kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa surat perjanjian kerjasama dan laporan transaksi keuangan. Pengungkapan kasus ini sebagai bagian komitmen polisi memberantas aksi premanisme, terutama oleh preman yang berkedok sebagai ormas yang meresahkan masyarakat. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.